Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu makhluk yang luar biasa. Jika dia melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kebatilan, maka hasil dari perbuatannya bisa melebihi sesuatu yang dihasilkan oleh kemungkaran yang dilakukan oleh iblis dan pengikutnya. Begitupun jika dia melakukan sebuah kebaikan, maka kebaikannya itu bisa melebihi dari yang dilakukan para malaikat. Satu contoh, kelak makhluk apa yang bisa membuat hampir seluruh umat manusia di dunia ini kafir? Apakah iblis dan pasukannya? Tidak, bukan. Kelak ternyata yang bisa membuat hampir seluruh umat Islam dan umat manusia menjadi kafir adalah Dajjal. Dia makhluk manusia juga seperti kita, tapi dia memiliki kesaktian yang luar biasa. Kesaktian dalam arti yang sesungguhnya. Bayangkan dia mampu mengelilingi dunia ini hanya dalam hitungan detik. Dunia yang begitu luas, begitu lebar, beribu-ribu kilometer, hanya butuh beberapa detik untuk dia kelilingi. Dan itu bukan dengan pesawat, karena zaman nanti keluarnya Dajjal teknologi sudah tidak ada. Lebih dari itu, dia juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Dajjal ini nanti menangkap seorang pemuda. Pemuda ini kemudian disuruh mengaku Dajjal sebagai Tuhan. Pemuda ini menolak. Akhirnya pemuda ini disembelih oleh Dajjal. Lalu dihidupkan lagi. Kemudian setelah dihidupkan, Dajjal berkata, "Nah, apa sekarang kamu mau mengakui aku sebagai Tuhanmu?" Pemuda itu kembali menolak. Lalu kembali disembelih oleh Dajjal. Kemudian dihidupkan lagi. Dajjal kemudian berkata, "Apa sekarang kamu mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu?" Pemuda ini menjawab, "Aku makin yakin bahwa kamu adalah Dajjal." Kemudian pemuda ini disembelih lagi dan tidak dihidupkan lagi. Para ahli tafsir hadis mengatakan bahwa pemuda yang dimaksud adalah Nabi Khidir. Wallahu a'lam. Dengan kesaktian luar biasa seperti itu, bisa mengelilingi bumi dalam hitungan yang sangat cepat, bisa menghidupkan orang mati, kira-kira masih mempan enggak dengan senjata manusia? Entah itu pedang, tombak, panah, pisau. Jelas kemungkinan besar sudah tidak mempan lagi dengan senjata seperti itu. Karena saking saktinya, sakti luar biasa. Lalu siapa yang bisa menghentikan Dajjal? Jadi Dajjal ini nanti itu akan mendatangi semua orang. Kalau dia tidak mau beriman, tidak mau mengakui sebagai Tuhannya, maka orang itu akan dibuat miskin semiskin-miskinnya, menderita semenderitanya. Dia umumnya punya usaha apa, punya sawah yang sangat subur sekali, tanaman padinya menghijau subur. Maka dalam sekejap ketika orang itu tidak mau mengaku dia sebagai Tuhan, dalam sekejap sawah itu langsung hangus terbakar. Dia punya apa? Punya hewan peliharaan, kambing ratusan, onta, sapi, kerbau dan sebagainya yang sangat banyak. Dalam hitungan detik ketika dia tidak mau mengakui Dajjal itu Tuhannya, maka Dajjal akan membuat binatang ternak itu hancur, mati. Dajjal dengan kekuatannya mampu membuat orang yang tadinya kaya raya menjadi orang yang paling miskin dan menderita kalau tidak mau mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Nah, jadi nanti hampir semua umat manusia itu mengakui Dajjal itu sebagai Tuhan. Hanya segelintir umat Islam saja yang masih bertahan dalam keyakinannya. Lalu siapa yang bisa menghentikan Dajjal yang luar biasa punya kekuatan ini? Kekuatan yang luar biasa ini apakah malaikat Jibril? Tidak. Ternyata yang bisa menghentikan ulah Dajjal adalah dari golongan manusia juga. Siapa? Pertama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dalam sebuah kesempatan pernah berkata, andai Dajjal keluar
di zamanku niscaya aku yang akan membunuhnya. Tapi karena ternyata kita ketahui bersama bahwa Dajjal tidak keluar di zaman Rasulullah, sehingga keluarnya adalah nanti. Dan yang bisa membunuh adalah Nabi Isa alaihissalam. Bukan malaikat Jibril atau malaikat yang lain yang bisa menghentikan kemungkaran sebesar kemungkaran yang dilakukan Dajjal adalah manusia juga, yaitu Nabi Isa. Nah, dari kejadian ini membuktikan bahwa manusia itu makhluk yang sangat-sangat luar biasa. Dia ketika melakukan kemungkaran yang dihasilkan bisa melebihi kemungkaran yang dihasilkan iblis. Seperti yang dilakukan oleh Dajjal laknatullah. Dan ketika melakukan kebaikan, maka kebaikannya bisa melebihi kebaikan yang dilakukan para malaikat. Subhanallah.